Shalom kepada kita semuanya. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kebaikan-Mu Bapa yang selalu baru dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan. Bapa, pada saat ini, biarlah kami sebagai ucapan syukur kami, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama tentang sebuah tema yang mengatakan tetap optimis. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai landasan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menyapa kita semuanya. Salam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata optimis. Optimis adalah kebalikan dari kata pesimis. Optimis adalah sikap keyakinan yang sangat perlu dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan peranan optimis akan menentukan nasib kehidup seseorang ke depannya. Optimis menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah keyakinan pada hal-hal baik. Ada pendapat seseorang yang Seligman ya pada tahun 2006 menjelaskan bahwa optimis adalah kepercayaan seseorang bahwa suatu hal yang buruk adalah sementara. Tidak disebabkan oleh faktor lain seperti kemunculan seseorang maupun karena orang lain dan tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, dari hal demikian kita dapat simpulkan kata optimis adanya hubungan cara pandangan atau pikiran seseorang yang bersifat positif. Biasanya orang-orang yang memiliki pandangan atau pikiran yang optimis hidupnya cenderung ya memiliki harapan-harapan yang baik dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti memiliki harapan-harapan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak jarang bahwa di dalam lingkungan keluarga kita melihat, jika kita melihat orang tua, ya, mereka sebagai orang tua memiliki harapan bahwa keluarga yang mereka bangun saat ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya memiliki masa depan yang cerah. Begitu juga tidak kalah dengan anak-anak. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Mereka berharap akan memiliki yaitu keluarga yang utuh, takut akan Tuhan, harmonis, saling menghormati, atau menghargai satu sama lain dan saling mengasihi. Dengan adanya optimis ada suatu harapan yang mereka inginkan,
Di dalam dunia pekerjaan atau pelayanan, pasti kita mengharapkan bahwa pekerjaan atau pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak harapan ya yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu kita berharap bahwa di tengah badai ombak menerkam yang begitu dahsyat sekalipun dalam kehidupan, kita tetap memiliki iman, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Adanya kata optimis, kita melihat perihal apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Amsal mengajarkan kita, dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kitab Amsal terkenal dengan sebagai kitab hikmat. Kitab Amsal juga mengajarkan kita bahwa perlunya orang percaya memiliki hikmat untuk tetap optimis. Mengapa? Jika kita membaca berulang-ulang kali dan merenungkan kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini, kita diperlihatkan bahwa dalam menjalani kehidupan tetap optimis sesuai firman Tuhan, yaitu ada dua yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, yaitu terdapat dalam ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, orang pesimis adalah orang yang cenderung menghandal atau bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ketika sudah percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kita akan memiliki masa depan dan harapan. Hidup tetap optimis bukan berarti kita terhindar dari segala rintangan dan penderitaan di dunia ini. Justru sebaliknya, kita akan dihadapi dengan berbagai penderitaan dalam kehidupan kita. Akan tetapi, menjadi perbedaan dalam kehidupan kita jika kita memiliki hidup tetap optimis. Seperti Alkitab perintahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Maka kita bisa melewati segala rintangan penderitaan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Alkitab sendiri mengajarkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah Maha Besar, Tuhan Allah Maha Kuasa yang turut bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru menegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Yang kedua, apa yang perlu kita pelajari hidup tetap optimis menurut firman Tuhan, yaitu akui Tuhan dalam segala laku kita. Terdapat dalam ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 6 ini kita diajak bahwa orang pesimis juga cenderung tidak mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Karena di poin pertama tadi, yaitu orang pesimis itu tidak mempercayai Tuhan sehingga mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Hidup tetap optimis akan membawa seseorang itu melihat
bahwa segala aspek kehidupan mereka tidak hanya berputar atau muluk-muluk ya tentang sudut pandang dunia, tetapi sudut pandang ilahi. Kenapa? Ada satu kisah tentang sudut pandang, ada satu kisah yang terdapat dalam kitab Bilangan, pasal 13 ini. Pasal 13. Kita semua pasti tahu kisah tentang apa di dalam kitab Bilangan pasal 13 ini. Karena di sekolah minggu, kita sudah diajarkan tentang namanya kisah ini. Kisah 12 pengintai. Ya, di dalam kitab Bilangan pasal 13 ini adalah tentang kisah 12 pengintai. Nah, adalah kisah yang bisa kita ambil sebagai contoh atau ilustrasi perbedaan orang pesimis dan optimis. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 ini, 12 pengintai ini ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Kira-kira kalau kita melihat di kalender yang ada kita tekuni saat ini, yaitu sekitar 1 bulan lebih. Kalau di dalam kalender kita ya, cukup memakan waktu yang lama. Pada saat 12 pengintai memberikan laporan kepada Musa, apa yang telah mereka lihat? Dari 12 pengintai, ada 10 pengintai yang bersikap pesimis karena takut bahwa menurut mereka negeri yang telah mereka intai adalah orang yang kuat, orang yang kanibal atau memakan sesama penduduknya, orang-orang raksasa karena memiliki perawakan tinggi dan menganggap diri mereka adalah lemah seperti belalang. Dari 12 pengintai ini, hanya 2 orang yang memiliki sikap optimis, yaitu tidak lain yang kita ketahui dan kita kenal, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua, mereka memiliki sikap optimis, karena mereka yakin bahwa mereka punya Tuhan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Dari kisah 12 pengintai tersebut, kita diajarkan ya, diajarkan dan diingatkan kembali bahwa orang yang bersikap pesimis adalah orang-orang yang cenderung melihat besar masalah yang mereka alami, yang mereka lihat, tidak memiliki keyakinan, takut, khawatir, seolah-olah tidak memiliki harapan. Dan orang pesimis adalah orang yang gampang stres sehingga mudah jatuh sakit karena daya imun tubuhnya menurun. Tetapi berbeda dengan orang optimis, apalagi orang yang tetap optimis di dalam Tuhan. Segala sesuatu masalah yang ada mereka bukan melihat dari sudut pandang duniawi, tetapi mereka melihat dari sudut pandang Allah, yaitu sudut pandang ilahi. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat, yang dapat kita pelajari, yaitu adanya ya Alkitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini mengingatkan kita bahwa ketika kita harus sungguh-sungguh, ketika kita mengingatkan kita bahwa ketika kita menyelesaikan masalah hidup kita, kita harus memiliki tekad untuk tetap optimis dengan Tuhan. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita, supaya Ia meluruskan jalan kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang maha hebat.
maka tiada yang mustahil bagi Dia, meskipun tampak mustahil bagi kita. Tetapi semangat dan tetap optimis bersama Tuhan, kita bisa melalui setiap badai kehidupan yang kita alami saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa kami perlu adanya hidup tetap optimis di dalam Engkau, yaitu percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dan mengakui Engkau di dalam segala laku kami, dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Maka dari itu Bapa, ingatkan kami, ajarkan kami untuk terus percaya kepada Engkau, untuk terus bersandar kepada Engkau, untuk terus mengakui Engkau dalam setiap laku kehidupan kami, supaya apapun badai kehidup yang menerkam kehidupan kami, kami tetap memiliki optimis di dalam Engkau. Kami tetap boleh melewati masa-masa suram yang kami hadapi saat ini. Entah masa suram apa yang akan kami hadapi untuk kedepannya, tetapi kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu dahsyat, karena Engkau adalah Allah sang pencipta dan kehidupan kami. Maka dari itu segala sesuatu Engkaulah yang berotoritas dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu, kami diingatkan kembali bahwa di dalam segala kehidupan kami, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kami takuti, tidak ada hal yang perlu kami sembunyikan dari Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Engkau sendiri ya Allah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekian dari firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.